Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku. Good morning, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam program Weekly Devotion bersama dengan saya, Agus Susanto. Apa kabar anak-anak SMP Talenta Purwakarta, orang tua, saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti program Weekly Devotion pagi ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Anak-anak dan pemirsa yang terkasih di dalam Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai renungan hari ini dengan tema kelekatan. Mari kita awali renungan hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kita lanjutkan dengan lagu pembukaan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak, Ibu, dan pemirsa sekalian yang terkasih, mari kita dengarkan bacaan Injil. Pembacaan dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah hal kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang,
janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ayat emas dari bacaan tadi, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Dari Lukas 17 ayat 33. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, serta orang tua dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita dengarkan renungan berikut ini, agar firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bisa tertanam dan bertumbuh di dalam hidup kita. Sahabat Talenta, apa kabar hari ini? Kutipan Injil hari ini menggambarkan 2 tipe manusia secara umum di hadapan Tuhan. Kalau kamu yang mana coba? Begini penjelasannya. Tipe yang pertama yaitu mereka yang memiliki kelekatan duniawi. Misalnya seseorang takut mati karena harta yang ditinggalkan banyak, dan ia takut akan diambil oleh saudaranya, atau bisa juga menjadi gambaran seseorang yang angkuh. Mereka merasa apa yang ia dapatkan ya karena usahanya sendiri, lupa akan andil Tuhan Yesus di balik semua itu. Jangan lupakan hal kecil seperti terlalu sayang dengan benda tertentu, sampai-sampai disentuh orang lain sedikit saja langsung marah-marah misalnya. Sedangkan tipe yang kedua adalah mereka yang cenderung slow dan pasrah pada kehendak Tuhan, yang terkadang disalahartikan sebagai manusia tanpa ambisi. Tapi tentunya ambisi diperbolehkan selama itu hal-hal yang positif. Ambisi boleh juga. Orang-orang tipe ini tidak memiliki kelekatan pada hal-hal duniawi. Mereka berpedoman bahwa apa yang kita punya saat ini hanya titipan. Memang gampang teorinya, tetapi apakah yakin bisa seperti itu? Tentunya kita sebagai anak-anak Allah ingin menjadi tipe manusia yang kedua, bukan? Maka dari itu, yuk jangan pernah lupakan ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk. Makin happy, makin tunduk kepadanya. Ubi caritas Deus ipies. Di mana ada kasih, di sana Allah hadir. Ungkapan ini hendak menunjukkan bahwa kasih yang dinyatakan dalam hidup sehari-hari merupakan perwujudan kehadiran Allah, Sang Sumber Kasih. Dalam dunia dewasa ini, semangat kasih sayang yang sejati terkadang menjadi luntur karena digadang-gadang oleh harta, tahta, dan kenikmatan duniawi. Cinta tak lagi otentik, tapi penuh kemunafikan dan kepentingan terselubung. Jika demikian, cinta kita menjadi murahan, cinta palsu, cinta ada maunya, dan bukan cinta yang terindah sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Bagaimana dengan penghayatan cinta kita masing-masing? Ingat, bahkan lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kutipan dari Markus bab 10 ayat 25. Jadi, apa langkah kecil yang mau kamu lakukan untuk perlahan-lahan terlepas dari kelekatan?
Kalau aku mulai hidup minimalis nih, sesederhana, membeli apa yang benar-benar butuh saja, bukan karena sedang promo, atau sedikit lebih rajin belajar, tidak tergantung pada media sosial atau game, atau lebih rajin membantu orang tua misalnya. Anak-anak yang terkasih beserta Bapak Ibu dan pemirsa sekalian, renungan hari ini sudah selesai. Marilah kita hening sejenak mempersiapkan hati untuk berdoa. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau selalu melakukan kehendak Bapa di surga. Ajarlah kami agar senantiasa tidak dibutakan oleh perkara-perkara dunia ini, sehingga hati kami tetap terarah kepadamu, sumber kehidupan sejati. Engkau telah menyampaikan undanganmu kepada semua bangsa. Bagi mereka kau siapkan perjamuan roti dan anggur, bekal panggilanmu. Semoga kami semua kau jadikan saling terbuka dan siap sedia menolong satu dengan yang lain. Tuhan, sekarang kami ingin belajar untuk menyiapkan masa depan kami. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, kami mohon dengan rendah hati pulihkan juga bangsa kami dari pandemi ini, agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mari kita tutup renungan hari ini dengan lagu penutup. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia.
Good morning, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya menggunakan masker dengan benar. God bless us. See you.